Sobat Otret, kali ini kita ada di lokasi rahasia. Nah, jadi hari ini gua mau tes ride Aprilia SR GT 200. Kemarin kan sempet tes ride sebentar nih. Nah, sekarang agak jauhan dikit. Dan ini dia motornya. Nah, sekarang road ride pakai yang SR GT 200 Sport ya. Tuh, jadi sempat udah tes sebentar, tapi di sini kita coba sekilas lagi karena kan pas tes ride cuma sebentar ya. Nah, ini kita lihat dari sisi depannya dulu. Mantap nih kayak ini. Jadi, nah test ridernya baru datang tuh. Nah, oke. Gas. Kucingnya ikutan. Nah, di sini windshield ya. Windshieldnya itu dia memang sudah fix nih. Kayaknya nggak bisa di naik turunin. Terus depannya sudah LED ya. Tuh. Nah, setahu gua yang sport itu dia memang di sini bulirnya tuh bulir-bulir karbon ya. Tuh, jadi bawaannya bannya itu sudah all purpose Michelin lagi. Jadi nggak usah khawatir buat pakai di tanah sama di aspal, udah pasti all purpose band. All purpose band maksudnya ban maksudnya gitu. Terus sampingnya ini cukup menarik ya untuk kakinya, jadi bisa di sender biasa atau bisa selonjoran gitu. Lalu kita lihat lagi bangkunya sih, kemarin kalau gua tes cukup empuk ya, walaupun ini stiff karena mungkin belum didudukin kan. Nah, tapi yang bikin enak nih ternyata di depan itu, kalau feeling gua karena dia ini mengerucut kecil tuh, jadi kita bisa lebih rapat kaki gitu, lebih enak tuh. Knalpotnya standarnya seperti ini. Kalau kalian pilih yang SRGT tuh kayak di bagian-bagian pemanis kecilnya ini dia semuanya bulir mirip karbon tuh ya. Terus radiatornya masih sama di sana. Nah, kalau gua boleh bilang kelebihannya memang dia itu ada di shocknya ya. Nah, shocknya ini menurut buku panduannya itu dia memang lebih besar daripada pabrikan lain pada umumnya, walaupun kita ngeliatnya kalau sekilas kayaknya agak aneh ya, cungkring gitu. Maksudnya cungkringnya ya nggak ada tabungnya, terus bentuknya ya flat aja gitu kan. Tuh, itu dia. Terus lampunya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian bawa barang, ini cukup panjang, bisa langsung buat barang yang agak gedean gitu kan. Terus kalau dibonceng juga bisa sampai ke belakang sini. Nah, terus ini yang bikin penasaran, nanti gue mau coba agak jauhan itu mesinnya. Nah, mesinnya ini agak unik ya, mesinnya Aprilia, tapi dia ada iGate-nya nih. Jadi kayak Vespa ya, karena iGate itu kan ada fitur di mesinnya Vespa juga. Ini 175 cc tapi brandingnya 200. Nah, gitu. Jadi nanti kita coba, karena kemarin pas gue coba Vespa itu dia kalau misalnya kita pantengin lama agak berisik suaranya mesinnya gitu. Nah, ini sportnya kelihatan ya, dia bulir-bulirnya tuh ala-ala karbon, tapi ini sebenarnya plastik sih tuh. Kalau untuk dashboardnya atau kita bilang cockpit cukup oke ya, dia fat bar bentuknya, terus dia sudah LED. Nah tuh, ini karena kalangan matahari ya, jadi mungkin kurang jelas. Nah, nanti kita jelasin tuh. Terus untuk kuncinya dia paling kanan, dia udah bisa nah buat buka joknya tuh kayak ada suara mesinnya ya. Nah, ini mesin lagi teknikal nih, jadi kalau gue pencet tuh, jadi dia kayak elektrik ya, jadi bukan per kayak motor Jepang. Nih muat helm in sama beberapa dokumen lah di sini gitu sob. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kita tunggu bentar lagi gua akan tes ride. Jadi ditunggu tes ride jalanan biasanya sama SRGT Aprilia 200. Oke sobat Outride, selamat sore dari wilayah Depok. Sekarang kita mau nemenin Mas Iwan buat tes ride AD V160 dan Aprilia RS GT 200. Wih, jadi matic adventure nih.
Kita mau ke Riverside sembari ngetes jalan lubangnya. Oke, posisi impresi gue dari Aprilia RS GT ini dari posisi ridingnya oke, enak ya. Tuh, terus, nah kalau misalnya kakinya kalian naikin nih, kayak gue tuh, itu berasa kayak naik NMAX ya. Jadi maksudnya posisinya nanggung gitu, malah lebih relax NMAX gitu. Tapi kalau dibandingin sama ADV lebih relaksan si Aprilia, karena dia lean angle-nya untuk kaki oke. Tapi gue lebih prefer berarti posisi normal kakinya. Nah, posisi normal. Untuk dashboard, wah nggak usah nggak usah dibilangin, sudah pasti dia cakep banget. Tuh, set, oke. Untuk tarikan mirip banget Vespa, mesinnya halus. Gue nggak tahu kenapa, karena mungkin karena iGate-nya ya gitu. Jadi enak banget ini mesinnya. Kalau kita gas tuh smooth gitu, minim getaran. Nah, tuh stang flatbarnya tidak bermasalah, cukup tinggi juga. Dan yang gue rasain di kaki enak sih. Jadi kita bisa rapetin paha sama paha ketemu gitu, paha kanan paha kiri. Tuh. Nih kita coba jalan dulu. Yang gue penasaran, yang paling gue tunggu adalah nanti kalau kita agak jalan dikit kali ya ridingnya ya. Jadi gue kemarin sempat minjem Vespa, gue nggak tahu karena ini iGate kan, mesin Vespa iGate juga. Nah tuh dia kalau misalnya kita bisa berhenti terus kita gas lagi tuh, wih langsung grung tapi halus gitu. Nah ini kita sembari ngetes suspensi juga. Tadi sih ngelibas-libas polisi tidur kecil tuh cukup enak sih. Dan bannya ternyata tidak selicin yang gue kira, karena kemarin pas kita test ride itu kan di Ubin ya. Nah ini kalau di jalanan biasa begini ternyata dia cukup nempel, lengket. Oke. Oke, harus matiin. Dia ada fitur kayak Honda ya. Jadi kalau kita stop itu dia mati sendiri tuh mesinnya. Nah gitu. Sip, langsung libas. Oke, masih aman. Kita gas. Wow. Jadi tidak seperti mesin yang lain ya. Dia memang nggak bisa digertak langsung jengat, tapi memang dia ngayun sob. Nah ini kayak gini, set. Wow, nak endes. Nah oke. Tuh, jadi cukup oke. Buat harian enak banget ini, buset. Nah, seperti yang gue bicarain tadi, ternyata untuk di jalanan yang agak jauh itu ternyata mesinnya nggak greget ya. Maksudnya suaranya tuh nggak gerut kayak Vespa sih. Mungkin karena memang Aprilia, jadi mantul sekali. Jadi takutnya tadi gue pikir kan bunyi gitu, tapi ternyata enggak. Oke kok. Nah, wait, dan shocknya walaupun kelihatannya cungkring ya, waduh. Bapak sepedanya linglung. Nah, trot. Nah ini di wilayah jalan balok kayu, balok ini ya. Tuh oke. Tuh depan sama belakang ngayunnya pas. Cuman memang settingannya ini stiff ya. Jadi agak lompat-lompat sedikit. Tapi overall oke tuh. Kita bisa
ngikutin ADV tidak masalah. Nah, set, ding ding, wah, ngayun enak. Jadi memang karena shock belakang itu lebih besar ya daripada pabrikan lainnya, itu memang dia meredomnya lebih enak sob. Tuh. Jadi buat kalian yang daerah rumahnya masih setengah aspal, setengah beton, terus kalau kalian suka riding ke daerah-daerah gitu ya, adventurean maupun harian sih, wah ini oke banget. Uts. Wah. Iya. Dung. Ini gua rasa kalau tekanan anginnya dikecilin dikit, dia lebih mendem nih. Set. Gitu. Nah, ini berhubung udah sore banget, kita lihat di dashboardnya juga terang ya, hitam putih, modern banget. Kita motong jalur soalnya, udah mau 17-an. Wah, Panjat Pinang nih. Hut. Jadi tidak perlu berdiri, sudah cukup oke redamannya, dan mesinnya juga 175 cc nya responsif. Tuh, set. Masih halus, enak bener, nggak ada ngeden-ngedennya sama sekali. Wih, hop. Oke. Wow. Sini, siap. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Gas. Siap. 1, 2, 3. Gas. Lawan but. Wah, kejar. Wah, 90, 94. Gila, beda emang. 174 sama 156. Ya 15 cc ya. Wih, jadi motor ini kalau gue bilang ya, kalau buat harian mungkin cocok, oke. Cuman durinya kan rata-rata lebih gede ya. Nah, jadi kalau buat harian mungkin kalian harus ekstra penyesuaian dulu gitu kan. Tapi kalau buat touring, wow, mantap abis. Buat touring pertama nggak capek, tenaganya maknyus, jadi oke lah. Tuh, set. Apalagi nggak usah dikasih apa-apa, bahannya aja Michelin udah enak tuh. Wih, set ya, set. Oke, oke banget. 80 juta nggak bohong sob, Aprilia, gile. Oke, jadi kira-kira seperti itu review Aprilia RS 200 nya. Setelah dipakai riding, kenyamanannya top,
performanya juga ternyata top, dan yang gue suka adalah mesinnya ternyata tidak gemeter-gemeter sob. Waduh, tidak geter ya maksudnya ya. Tuh, jadi menurut gue cukup oke. Dan untuk tinggi 171 gue masih jinjit nih. Duduknya udah paling depan, jadi motornya lumayan tinggi. Dan kalau untuk bannya, bawaannya kalian nggak usah khawatir kalau selap-selip ya, Michelin soalnya nempel banget kayak 3M. Wah, macet. Wih. Jadi kita pas pulang sore nih. Oke, kayaknya seperti itu. Kita mau istirahat dulu sambil menunggu kemacetan usai. Terima kasih sudah nonton videonya. Kalau kalian masih ragu-ragu, silahkan coba sendiri test ride-nya. Langsung datengin dealernya Piaggio ya. Nah, dealernya agak unik nih, sob. Kalian datengin dealer Piaggio yang dia gabung sama ada Vespa, ada Aprilia, ada Moto Guzzi gitu. Nah, jadi itu dealernya kalian bisa cobain Aprilia RS GT 200 ini. Dan ini yang tipe sport sama tipe biasa cuma beda 1,5 jutaan menurut gua dari looks aja. Kalau misalnya yang sport ini kan dia di depan tadi gua udah kasih tahu bulur-bulurnya itu dia ala-ala karbon ya gitu. Kalau yang sport, kalau yang biasa dia ya plastik aja gitu. Oke, semoga bisa menambah informasi buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share dan subscribe, dan pastinya stay safe dan stay healthy. Sekarang udah banyak jarang memakai masker ya, tapi COVID tetap ada, dia belum hilang sob. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya, karena pasti mahal banget tuh biayanya. Gitu. Gua Irwan mewakili Road Ride. Cabut dulu. Dadah.